wabarakatuh. Nama saya Azmi Sahara Sitorus, NPM 190310101001. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang permasalahan ekspor-impor yang terjadi di masa pandemi COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum jual beli perusahaan kelas A dengan dosen pengampu Ibu Hairani Arifin, SHMI. Tidak bisa dipungkiri bahwa keadaan ekonomi Indonesia saat ini sangat tidak stabil. Berbagai sektor perekonomian melemah dan terbatas. Hal tersebut dikarenakan adanya pembatasan sosial pada masa pandemi. Pembatasan aktivitas membuat ekonomi melambat dan daya beli masyarakat menurun. Melihat data dari Badan Pusat Statistik Impor 2020 April, anjlok 18,58% dibandingkan tahun 2019 sebesar 12 miliar US dollar. Untuk ekspor 2020 juga mengalami penurunan drastis sebesar 7,09% dibandingkan 2019 yang menjadi 12,19 miliar US dollar. Memasuki fase awal pandemi COVID-19 di Wuhan pada Desember 2019, semua komoditas perdagangan dunia mengalami penurunan. Nilai perdagangan kedelai paling besar penurunannya dibandingkan komoditas lainnya. Turunnya kinerja produksi pada industri pakan ternak di Tiongkok akibat COVID-19 menjadi sebab utama penurunan tajam perdagangan kedelai dunia. Mengingat Tiongkok merupakan importir kedelai terbesar. Sebaliknya dengan kelapa sawit mengalami peningkatan nilai perdagangan di awal pandemi COVID-19. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia atau GAPKI mencatat bahwa kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan permintaan gliserin yang merupakan bahan pembuatan hand sanitizer. Permasalahan kinerja ekspor di masa pandemi COVID-19 di sektor kelapa sawit. Perkembangan ekspor Indonesia berbeda antar komoditas, dan untuk kelapa sawit, perkembangannya relatif stabil dengan terjadi sekali lonjakan nilai ekspor pada bulan Desember 2019. Pada tahun 2020, nilai ekspor kelapa sawit Indonesia turun melandai pada periode Februari sampai dengan Mei, dan kembali meningkat pada bulan Juni sampai dengan bulan Juli. Untuk kakao terdapat dua negara tujuan ekspor utama yaitu Malaysia dan Amerika Serikat dengan total pangsa ekspor pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 37,19% dan 34,94%. Untuk kopi terdapat dua negara tujuan ekspor utama yaitu Amerika Serikat dan Malaysia dengan total pangsa ekspor pada tahun 2019 dan 2020 masing-masing sebesar 40,94% dan 35,58%. Sementara itu, ekspor sarang burung walet ke Tiongkok mengalami pertumbuhan positif tertinggi sebesar 74,04% dan ekspor karet ke Tiongkok mengalami pertumbuhan positif terkecil sebesar 13,42%. Berdasarkan uraian tersebut dapat dinyatakan bahwa pandemi COVID-19 memberikan dampak negatif terhadap kinerja pertumbuhan ekspor komoditas utama Indonesia kecuali pada sarang burung walet. Permasalahan kinerja impor di masa pandemi COVID-19 di sektor gandum, kedelai, gula tebu, kapas, dan kakao. Perkembangan impor Indonesia pada periode Januari sampai Juni 2019 umumnya tumbuh negatif. Sebaliknya, tumbuh positif pada periode Januari sampai Juni 2020. Pada periode Januari sampai Juni 2019, pertumbuhan negatif tertinggi terjadi pada kapas sebesar minus 7,72% per bulan, sedangkan pertumbuhan negatif terendah terjadi pada gandum sebesar minus 1,63% per bulan. Pada periode Januari sampai Juni 2020, pertumbuhan positif tertinggi terjadi pada gula tebu, yaitu sebesar 531,79% per bulan. Besarnya pertumbuhan rata-rata bulanan tebu ini terjadi karena lonjakan impor pada masa bulan Februari, terutama impor gula tebu dari Thailand. Sementara itu pertumbuhan positif terendah terjadi pada gandum sebesar 2,6% per bulan. Demikian pemaparan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.